Episode 58. Bapak mau ngapain? Kejut Jill sembari bangkit bangun dengan gerakan secepat kilat. Pet, di sini tidak ada siapa-siapa lagi selain kita. Jangan keras-keras. Nanti yang lain dengar. Ayo kita lakukan cepat-cepat saja. Saya sudah tidak sabar ingin merasakan milikmu. Pak Acen memajukan tubuh besarnya hendak menindihi Jill. Namun Jill telah lebih dulu berkelit. Begitu gesit ia bangkit berdiri dan menghindari pria itu. "Jangan ganggu saya, pergi!" seru Jill namun tidak mendapat respon apapun dari Pak Acen. Pak Acen seperti sudah terperdaya oleh nafsunya yang naik hingga ia tidak peduli dengan penolakan Jill. Ia melangkah mendekati Jill dengan kedua lengan besar yang siap menarik tubuh Jill ke pelukannya. Namun harapan Pak Acen tidak terjadi karena Jill berlari menjauh. Jill ingin segera keluar dari kamar. Sial! Jill merutuk dalam hati menyadari Pak Acen berada di posisi lebih dekat dengan pintu. Sementara Jill harus melewati Pak Acen untuk dapat menjangkau pintu. Astaga, pria itu benar-benar membuat Jill muak. Isi kepalanya hanyalah isi celana wanita. "Jeff!" teriak Jill. Mes itu berada di posisi paling ujung dan hanya berdekatan dengan mes Jeff. Maka satu-satunya orang yang pertama mendengar teriakan Jill tentunya adalah Jeff. "Jangan berteriak, nanti kedengaran orang." Pak Acen mengejar Jill. "Jangan mendekat atau saya akan teriak agar semua orang di perkebunan ini menggebuki Bapak," ancam Jill. Wajah Pak Acen tampak berang. Mukanya memerah dan matanya yang sipit sedikit melebar karena melotot. Ia mulai kesal atas penolakan Jill. "Saya teriak sekarang," ujar Jill membuat Pak Acen bergegas balik badan dengan wajah yang semakin merah padam kemudian keluar kamar. Ia berpapasan dengan Fanny di pintu. "Fanny!" sapa Pak Acen gugup karena kepergok. Ia kemudian melenggang pergi begitu saja. Manik mata Fanny bergerak menatap Jill yang masih terpaku di sudut kamar. Jill berlari keluar kamar dan menghampiri Fanny. Dengan raut ketakutan, Jill mengadu, "Fanny, Pak Acen baru aja berbuat kurang ajar sama aku. Dia datang ke kamarku ingin melakukan perbuatan tidak senonoh. Aku mengancamnya akan berteriak hingga akhirnya dia pergi." Fanny terlihat biasa saja. Tidak ada ekspresi prihatin atau ingin mencampuri urusan itu. "Jika memang kamu nggak nyaman dengan sikap Pak Acen, laporkan saja pada yang menurutmu bisa membantumu," sahut Fanny datar. "Justru itu aku mengatakannya padamu." Fanny hanya sekilas menatap Jill dengan tatapan penuh curiga. Kemudian melenggang pergi dan masuk kamar. Jill menghela nafas. Sikap Fanny sangat dingin semenjak kejadian di rumah sakit. Jill benar-benar kehilangan sosok Fanny yang teduh dan dewasa. Fanny telah berubah, tapi Jill memahami sikap itu. Mungkin Fanny masih merasa canggung hingga bersikap demikian. Jill ingin melaporkan hal itu kepada pengaman. Ia pasti bisa mendapat perlindungan dari Brimob yang bertugas. Namun Jill yakin akan merasa tidak nyaman jika ia melaporkan kasus itu kepada Brimob. Mengingat ia akan menjadi pusat perhatian seluruh orang di perkebunan atas alasan gadis yang dilecehkan direktur. Kedengarannya akan buruk. Apakah Jill perlu melaporkan masalah itu pada Jeff?
Jill tidak tahu tindakan apa yang Jeff akan lakukan pada direktur mesum itu jika dia mengetahui kejadian itu. Ya Tuhan, Jill pun tidak bisa meminta pendapat pada Fanny apa mengenai masalah itu mengingat Fanny pun tidak merespon saat mengetahuinya. Jill sedang duduk di meja makan menyantap sarapan mie rebus bersama Ika. Fanny sudah lebih dulu sarapan dan pergi ke kantor. Gadis itu lebih sering melakukan aktivitas sendirian sekarang. Makan pun sendirian. Ia tidak lagi pernah berkumpul bersama Ika dan Jill ketika malam hari tiba untuk saling curhat dan berbagi cerita seperti biasanya. Tidak ada yang bisa disantap kecuali mie instan, karena stok makanan di mes hanyalah mie instan. Bahkan Tata juga tidak menyediakan sarapan untuk 3 gadis di mes itu. Tata hanya memasak untuk Pak Acen dan Jeff saja. Kau mengadu apa pada Pak Jeff? Hah? Hardikan itu membuat Jill dan Ika menoleh ke sumber suara. Tampak Tata berkacak pinggang di pintu dengan sorot mata tajam. Si nenek sihir nanyain siapa? Sih, nanyain kamu apa aku? Bisik Ika setelah menoleh sesaat ke arah Tata. Jill mengedikkan bahu. Ia melanjutkan makan tanpa peduli pada hardikan Tata. Kesal. Tata mendekati meja makan dan menggebrak meja dengan kuat. Aku bicara padamu, apa telingamu nggak dengar? Heh, hardik Tata dengan tatapan horor ke arah Jill. Jaga bicaramu, bisakah kamu bicara lebih sopan? Jill bangkit berdiri. Merasa terhina oleh hardikan barusan. Kau ini nggak bisa menghargai orang lain. Enak saja main tabok meja sembarangan di saat kami sedang makan. Sahut Ika yang juga turut berdiri, menatap tajam pada Tata. Jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Sahut Tata pada Ika. Kau menabok meja makan di saat aku sedang makan. Bagaimana bisa ini nggak menjadi urusanku? Balas Ika sengit. Apa perlu mulutmu yang kutabok biar kau diam? Dasar janda aneh. Ika maju hendak melayangkan tinju ke arah Tata, namun Jill menghalanginya. Dengan gesit, Jill menahan lengan Ika hingga tangan Ika yang sudah melayang tidak sampai mengenai Tata. Jangan halangi aku, Jill. Janda gatel ini memang perlu dikasih pelajaran. Lama-lama ngelunjak, muka jelek aja sok cantik. Udahlah kerjanya males. Gayanya belagu. Nggak nyadar apa kalau statusnya hanya pembantu, sengit Ika. Justru kamu yang akan kena masalah kalau sampai memukulnya. Biarkan saja dia ngomel. Jangan diperdulikan. Pasti dia kesel sendiri. Aku memang pembantu, tapi para bos menyayangiku. Lihat saja nanti, kalian akan tahu akibatnya karena sudah mengataiku macam-macam. Ungkap Tata. Terserah apa katamu, Tata. Aku nggak peduli. Sahut Jill memperlihatkan ekspresi tenang. Melihat ketenangan Jill, Tata justru semakin emosi. Kau ini wanita asteris 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 asteris. Gemar sekali menempel pada para bos. Nggak sepantasnya kau berada di sini. Dan kau berani-beraninya mengadu pada Pak Jeff tentang mie tiaw itu. Jill tersenyum tipis. Kenapa dengan mie tiaw itu? Pak Jeff menanyaiku apa rasa mie tiaw yang telah dia masak spesial untukku. Lalu aku harus jawab apa? Aku nggak tahu rasanya seperti apa. Kaulah yang mengetahui rasanya.
Jadi lebih baik Pak Jeff bertanya padamu rasa mie tiaw itu lezat atau tidak. Aku berkata benar. Bukan, kau ini, orang baru di sini. Tapi berani melawan. Tata semakin sengit. Ada apa ini? Kenapa ribut sekali? Tanya Jeff yang baru saja muncul. Ia melayangkan pandangannya ke arah 3 gadis yang menghuni ruang makan tersebut. Semuanya diam. Ika dan Jill saling pandang. Tata menahan emosi. Dadanya yang naik turun seiring nafasnya yang tidak teratur. Mukanya merah padam dan menunduk.